Jadi, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh mengenai anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Saksikan videonya ya. Anak tunagrahita apa sih? Jadi, anak tunagrahita adalah kondisi seseorang yang memiliki kemampuan berpikir lebih rendah dari rata-rata, sehingga mengalami hambatan dalam perkembangan mental, emosi, sosial, dan fisik, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Karakteristik anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Jadi, karakteristik anak tunagrahita terdiri dari karakteristik umum dan karakteristik khusus. Di karakteristik umumnya, yang pertama ada akademik. Kemampuan belajar anak tunagrahita itu terbatas, apalagi jika harus memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Mereka mudah terdistrak dan memiliki daya ingat yang rendah. Yang kedua, ada sosial emosional. Anak tunagrahita umumnya kesulitan mengendalikan diri, mudah terpengaruh, dan sulit mengontrol emosi. Yang ketiga, ada segi kesehatan. Dari segi fisik, umumnya mereka normal, namun perkembangannya terhambat dan pemahamannya yang rendah. Apabila mereka tunagrahita berat, mereka tidak bisa merawat dirinya sendiri serta rentan sakit. Lalu, kita akan membahas mengenai karakteristik khususnya. Yang pertama ada tunagrahita ringan, di mana anak masih bisa belajar dasar, bergaul, dan melakukan aktivitas sederhana lainnya. Yang kedua, anak tunagrahita sedang. Kemampuan komunikasi dan bahasa terbatas, namun hal ini bisa dilatih untuk mandiri dengan pendampingan. Yang ketiga, anak tunagrahita berat dan sangat berat. Mereka sangat bergantung pada orang lain, tidak bisa merawat dirinya sendiri, bahkan bahasanya juga sangat terbatas. Mereka hanya bisa melakukan kegiatan yang sangat sederhana, misalnya seperti memegang barang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama ada anak tunagrahita ringan, rentang IQ 55-70. Anak masih bisa belajar seperti anak lain, tapi lebih lambat. Mereka bisa membaca, menulis, dan bergaul. Hanya saja butuh bantuan dan waktu lebih lama. Yang kedua, anak tunagrahita sedang, rentang IQ 40-50. Anak bisa dilatih melalui hal-hal sederhana seperti merawat diri dan belajar dasar, membaca atau menulis, tetapi tetap perlu bimbingan. Yang ketiga, anak tunagrahita berat, rentang IQ 25-40. Anak sulit melakukan kegiatan sendiri, bahkan yang sederhana. Mereka sangat bergantung pada orang lain dan kemampuan bicara, serta sosialnya terbatas. Yang keempat, ada anak tunagrahita sangat berat, rentang IQ di bawah 25. Anak memiliki hambatan yang sangat berat, baik fisik maupun mental. Hampir semua aktivitas harus dibantui dan butuh perawatan serta perhatian yang lebih lanjut. Dampak dari hambatan tunagrahita itu apa sih? Jadi, anak tunagrahita biasanya lebih lambat memahami pelajaran, sulit berkomunikasi, serta mengalami kesulitan bergaul dan mengatur emosinya. Selain itu, mereka masih membutuhkan bantuan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Ini contoh anak tunagrahita. Anak tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang tepat agar kemampuannya dapat berkembang. Jadi layanan pendidikan untuk anak tunagrahita seperti apa atau SLJ? Jadi, layanan pendidikan anak tunagrahita yang pertama ada sekolah luar biasa dengan jumlah siswa terbatas dan dibimbingi oleh guru khusus, sehingga pembelajaran lebih terarah sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua, ada pendidikan inklusif, di mana anak tunagrahita belajar bersama siswa lain di sekolah reguler dengan bantuan guru pendamping agar tetap bisa mengikuti pelajaran sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir ada panti rehabilitasi, yaitu layanan untuk anak dengan hambatan berat yang lebih menekankan pada perawatan, latihan dasar, serta pengembangan kemampuan sederhana, seperti kemampuan komunikasi dan kemandirian. Nah, teman-teman, udah mengerti kan mengenai anak tunagrahita? Jadi, setiap anak itu istimewa dengan caranya sendiri. Anak tunagrahita bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami, dibimbing, dan disayangi. Maka dari itu, di sekolah, kita belajar bukan hanya tentang pelajaran, tetapi juga tentang menerima perbedaan.
Jadilah teman yang peduli dan saling menghargai. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dadah!